Bab 856. Jiwa pertarungan langit peringkat kedua. Warrior yang memandang Grace Yu untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Sejak kapan kamu mengetahui identitas diriku?" Grace Yu dengan lembut melambaikan tangannya, cangkir teh di depannya melayang ke depan Warrior Yang, dan berkata, "Silahkan minum teh." Warrior yang mengambil cangkir teh, lalu duduk di depan Grace Yu, menyesap teh, kemudian berkata, "Aku adalah orang yang kasar, aku tidak bisa minum teh." Saudara Warrior benar-benar memiliki temperamen yang khas. Grace Yu tersenyum dan berkata, "Tidak heran kamu adalah orang yang berani melawan Partai Qingdao. Ada masalah apa kamu mencariku?" Warrior yang bertanya, Grace Yu ini terlalu dewasa. Dia tidak terlalu menyukainya, karena pihak lain memiliki terlalu banyak wajah palsu, yang membuatnya merasa tidak nyata. Grace Yu berkata, "Saudara Warrior seharusnya baru saja keluar dari kota Mingwu, adapun untuk tujuannya, itu seharusnya adalah kota Wushuang, kemudian menggunakan formasi pengirim kota Wushuang kembali ke perkumpulan pedang kuno." Tidak tahu apakah ucapanku benar atau tidak. "Betul," kata Warrior Yang. "Kota Wushuang adalah milik keluargaku, dan formasi pengirim juga merupakan milik keluargaku," kata Grace Yu. "Apa yang ingin kamu katakan?" Warrior yang memandang Grace Yu dengan suara tenang. "Aku bisa melindungimu kembali ke perkumpulan pedang kuno." Grace Yu menatap lurus ke arah Warrior Yang, tanpa senyum di wajahnya yang belum dewasa. "Tanpa adanya orang tua di luar, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri," kata Warrior Yang. Grace Yu tersenyum tipis, dan berkata, "Saudara Warrior sedikit meremehkan wanita." "Tidak," Warrior yang berkata, "aku mengenal dua wanita, mereka sangat kuat, lebih kuat dari banyak pria yang pernah kutemui. Oleh karena itu, aku tidak pernah meremehkan seorang wanita atau meremehkanmu, aku hanya mengatakan fakta." Mata Grace Yu sedikit berbinar, dan berkata, "Wanita yang bisa dipuji oleh saudara Warrior pasti luar biasa, kan?" Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak suka mengobrol denganmu, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Saudara Warrior mengira aku masih muda. Grace Yu berkata. Warrior yang tidak berbicara, bangkit, lalu berjalan keluar dari kuda langit. "Aku mendengar bahwa saudara Warrior memiliki dua orang kepercayaan, yang merupakan sepasang saudara perempuan. Aku pikir saudara Warrior pasti tidak ingin mereka mengalami sesuatu, kan?" "Aku..." Grace Yu masih belum selesai berbicara, dia hanya merasa pandangannya kabur. Warrior yang telah muncul di depannya, kemudian dia tiba-tiba merasakan lehernya mengencang, hampir mati lemas. Dan pada saat ini, kusir tua muncul di tengah kuda langit. "Lepaskan dia." Orang tua itu perlahan mengepalkan tangannya, dengan niat membunuh di matanya. Warrior yang tidak peduli dengan orang tua itu, tetapi mengencangkan tangannya, berkata, "Aku hanya ingin memiliki tumpangan, sama sekali tidak memiliki kebencian terhadap kota Wushuang. Tidak hanya tidak ada kebencian, tetapi aku juga telah membantumu sebelumnya. Tetapi, kamu tidak hanya tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih, sebaliknya kamu masih ingin memanfaatku. Demi memanfaatkanku, kamu mengancamku, gadis kecil. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Apakah kamu ingin mencobanya? Selama kamu berkedip 2 kali, kamu bisa tahu apakah aku berani membunuhmu atau tidak." Warrior Yang, "Jika kamu berani menyentuhnya." Orang tua itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Warrior Yang langsung memotongnya, "Jika kamu berbicara lagi, aku akan mencekik lehernya sekarang. Apakah kamu ingin mencobanya?"
Raut wajah orang tua itu tenggelam dan bibirnya bergerak, tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengatakan apa-apa. Seluruh wajah Grace Yu membiru, warrior yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan melonggarkannya. Orang tua itu menggenggam tangannya dengan erat, tetapi tidak berani bertindak. Setelah melihat Grace Yu, warrior yang tiba-tiba melepaskan tangannya, Grace Yu langsung terjatuh ke tanah, terengah-engah. Orang tua itu hendak bertindak. Grace Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Paman Li, pergilah." Orang tua itu melirik warrior yang, kemudian Grace Yu. Pada akhirnya, dia mengangguk, lalu berjalan keluar. "Sepertinya aku salah menghitung karaktermu," Grace Yu berkata. "Aku juga meremehkan nyalimu. Mengetahui bahwa ada setengah suci tingkat tinggi di luar, kamu masih berani bertindak seperti ini. Mau tidak mau aku harus mengatakan bahwa keberanianmu benar-benar besar." Warrior yang berjalan ke arah Grace Yu, lalu tertawa kecil, dan berkata, "Jelas-jelas kamu baru saja takut, tapi masih harus berpura-pura bahwa kamu tidak takut sama sekali. Kehidupanmu benar-benar sangat lelah." Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan berjalan keluar dari kuda langit. Warrior yang tidak melihatnya, tubuh Grace Yu menjadi kaku setelah dia selesai berbicara, seolah-olah tidak bisa bergerak. Di luar kuda langit, orang tua itu berdiri di depan warrior yang. Warrior yang berkata, "Jangan bercanda, jangankan kamu. Bahkan jika ketua suci dari sekte suci awan ingin membunuhku, perkumpulan pedang kuno tidak akan setuju. Jadi, kamu sebaiknya menghemat energi dan air liurmu." Setelah berbicara, sosok warrior yang berkedip, dia langsung melewati orang tua itu dan duduk di Pegasusnya. Begitu warrior yang duduk di atas Pegasus, Iris kian menggerakkan Pegasus ke sisinya. "Tutup mulutmu, kalau tidak aku tidak bisa menahan diriku untuk menonjokmu." Warrior yang benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong dengan wanita ini. Iris kian tidak marah sama sekali, tetapi tersenyum. "Tidak heran, para pria dari Partai Qingdao sangat kuat. Aku suka pria kuat sepertimu, sama seperti senior Xiao pada saat itu." Warrior yang perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya, tepat ketika dia hendak meninju wajah wanita itu, Grace Yu tiba-tiba datang kepadanya dengan seekor Pegasus. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Saudara warrior mungkin ingin mempertimbangkan niga lagi." Kakek Nona Qian tidak hanya seorang pendekar suci, tetapi neneknya adalah salah satu dari 7 orang bijak di perguruan Lautan Awan. Itu adalah pendekar suci yang sebenarnya. Selain itu, kakek dan neneknya sangat melindunginya. Jika ada yang menindas Nona Qian, kakek dan neneknya pasti akan membantunya membalas dendam dengan cara apapun. Iris Qian tersenyum bangga dan berkata, "Betul sekali, di Qingsu ini, siapa yang berani menindasku?" Omong-omong, warrior yang, tidak disangka dia berani membunuh senior Iqbal Xiao. "Jangan biarkan aku bertemu dengannya, atau aku pasti akan melenyapkannya dan membiarkannya menjadi kasing seumur hidupnya." Iris Qian, siapa yang menindasmu lagi? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa keras di kejauhan. Kemudian, seorang pria berjubah putih melangkah ke udara dari kejauhan. Awalnya, pria berjubah putih itu masih ribuan kaki jauhnya, tetapi saat berikutnya, jubah putih pria itu telah muncul di depan warrior yang dan yang lainnya. Senior Aleno Su. Melihat pria berjubah putih itu, perguruan Lautan Awan dan yang lainnya terkejut. Iris Qian langsung bergegas memeluk Aleno Su, kemudian mencium bibir pria berjubah putih di mata semua orang. Orang-orang dari perguruan Lautan Awan merasa sedikit canggung, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Aleno Su. Melihat pria berjubah putih, Grace Yu memiliki sedikit kejutan di matanya, kemudian dia melirik warrior yang,
dan berkata, Alenosu ini adalah generasi muda dari perguruan lautan awan. Di antara generasi muda perguruan lautan awan, setidaknya dia bisa masuk 10 besar. Pujian Nona Yu berlebihan. Pada saat ini, Alenosu tiba-tiba memegang tangan Iris Qian dan berjalan mendatangi Grace Yu, berkata, itu hanyalah nama belaka, dibandingkan dengan perkumpulan pedang kuno rahasia Lu, pemulung dari Partai Qingdao, dewa dari Sekte Iblis Tiada Batas, dan ketua aula muda dari Sekte Suci Awan. Kemampuanku sangat buruk. Grace Yu tersenyum kecil, dan berkata, Tuan Su terlalu merendahkan diri, kali ini, Tuan Su datang ke sini untuk menjemput Nona Qian dan yang lainnya, kan? Alenosu mengangguk dan berkata, kali ini, selain hal ini, ada satu hal lagi, aku ingin meminta bantuan Nona Yu. Oh. Grace Yu sedikit terkejut, dan berkata, tidak tahu bantuan apa itu. Alenosu berkata, sistem informasi keluarga Yu tidak tertandingi di dunia. Aku harap Nona Yu dapat menemukan seseorang untukku. Siapa itu? Warrior yang, kata Alenosu. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan menatap Alenosu. Grace Yu juga sedikit terkejut, kemudian berkata, tidak tahu kenapa Tuan Su mencarinya. Tentu saja untuk mengajarinya. Alenosu berbisik, orang ini membunuh siswa di perguruan lautan awan, kemudian meremehkan perguruan lautan awan. Sebagai siswa dari perguruan lautan awan, bagaimana aku bisa mentolerir hal semacam ini? Tetapi Tuan Muda Su sepertinya sudah mencapai alam kaisar, kata Grace Yu. Tenang. Alenosu berkata, aku tidak akan menindasnya, aku akan melawannya dengan satu tangan. Satu tangan. Warrior yang melirik Alenosu, lalu menggelengkan kepalanya. Kekuatan Alenosu ini seharusnya lebih baik daripada barbar, tetapi untuk benar-benar bertarung, dia mungkin tidak bisa mengalahkan barbar, karena barbar kejam. Satu tangan. Ekspresi Grace Yu sedikit menegang, dia melirik Warrior yang, dan berkata, itu, Tuan Muda Su tampaknya memiliki banyak kepercayaan pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Warrior yang, tetapi menilai dari serangan Warrior yang sebelumnya, kekuatan Warrior yang hanya dapat digambarkan sebagai tak terduga. Pertempuran Warrior yang di kota Minggu mungkin tidak sepenuhnya menyebar, atau mungkin telah diblokir oleh perkumpulan pedang kuno dan Partai Qingdao, tetapi dia tahu, sungguh konyol, dia mengetahui kekuatan murid berjubah putih dari Partai Qingdao dengan sangat baik. Dapat dikatakan bahwa murid berjubah putih manapun dapat melampaui pengawal elit yang dibawanya, tetapi meski begitu, orang-orang itu tidak bisa menghentikan Warrior yang dengan pedang. Dan Alenosu ini akan menghadapi Warrior yang dengan satu tangan. Sebenarnya, satu tangan terlalu berlebihan untuknya. Alenosu berbicara dengan sedikit sarkasme, dan berkata, orang ini hanya bisa menggertak murid-murid dari Partai Qingdao yang tidak kompeten, itu karena dia tidak bertemu denganku. Jika dia bertemu denganku di awal, aku akan membunuhnya. Aku tahu bahwa Nona Yu mungkin berpikir bahwa aku sombong, tetapi aku hanya ingin mengatakan bahwa aku ingin membunuhnya, dan itu benar-benar bukanlah hal yang sulit. Saat berbicara, paksaan yang mengerikan meletus dari tubuh Alenosu. Ketika paksaan ini muncul di lapangan, ekspresi Grace Yu dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Jiwa pertarungan. Jiwa pertarungan langit peringkat kedua. Terdapat sedikit ketertarikan Warrior yang di dalam matanya. Dia tidak menyangka bahwa lawannya benar-benar memiliki jiwa pertarungan langit peringkat kedua. Kali ini dia sedikit ceroboh. Jiwa pertarungan langit peringkat kedua. Iris Qian awalnya tertegun, lalu memeluk Alenosu dengan penuh semangat, dan berbisik di telinganya, aku akan melayanimu dengan baik malam ini. Alenosu melirik Grace Yu dan yang lainnya,
Ekspresinya sedikit canggung, tetapi dengan cepat kembali normal. Tuan Su memiliki modal yang arogan. Pada saat ini, Grace Yu tiba-tiba berkata. Aleno Su tertawa dan berkata, aku mendengar bahwa warrior yang juga memiliki 2 orang kepercayaan. Tolong Nona Yu membantuku memeriksa keberadaan mereka. Yang terbaik adalah menemukan mereka sebelum menemukan warrior yang, aku ingin warrior yang menonton wanitanya dipermalukan di depannya. Aku ingin dunia tahu bahwa orang yang berani menyinggung perguruan lautan awan memiliki akhir yang 10 kali lebih mengerikan daripada menyinggung partai Qingdao. Raut wajah Grace Yu berubah. Dia memandang warrior yang, dan pada saat ini, warrior yang telah menghilang di atas Pegasus. Bersambung.